Ya, baik. Bapak Ibu coba bisa simak ayat-ayat ini, ayat yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana surat ini ditujukan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di pendatang, perantau. Ya, Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-7, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang yang di Pontus, Galatia, Kapadokia dan Asia Kecil ini adalah orang-orang yang dipilih. Ya, dipilih oleh apa? Dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Alkitab berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi tadinya kita ini adalah orang-orang yang harus binasa karena dosa dan pelanggaran kita, tapi oleh kasih karunia, oleh rahmat Allah, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Next, please. Lanjut. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang ketiga, itu judulnya tentang pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah, Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena ramatnya tadi sudah dibaca. Lalu ayat yang ketiga adalah kelima, lompat, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, jadi tolong digarisbawahi nanti dalam pembacaan Alkitab Bapak Ibu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dasarnya apa? Alasannya jelas. Karena imanmu. Sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Alkitab berkata bergembiralah akan hal itu. Apanya yang bergembira? Ya, akan keselamatan itu, akan kekuatan Allah karena iman kita kepada Kristus. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, kembali lagi diingatkan, maksud semuanya itu, tujuan semuanya itu adalah melatih iman kita, membentuk iman kita, membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Thank you, Adin. Jadi Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, tujuan daripada semuanya itu adalah untuk membuat iman kita lebih murni, ya, lebih kuat, lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, membuka jalan dalam kehidupan kita sehingga apapun pergumulan kita, persoalan kita mampu melewatinya semua. Kenapa? Karena kita ini sudah dipilih. Ya, yang benar bukan dipanggil dulu, tapi dipilih dulu, lalu dipanggil. Lalu kita ini sudah dipilih oleh Allah. Alkitab berkata jauh sebelum dunia dibentuk, kita sudah dipilih Allah oleh rencana Allah. Dirancangkan untuk dipelihara, diberikan kekuatan di masa-masa sulit seperti ini. Makanya saya beri tema khotbah pagi hari ini adalah beriman teguh di tengah pergumulan. Tantangan apa, kesulitan apa, persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Alkitab berkata kepada kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah.
Jadi ingat Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini dipelihara oleh Allah, oleh kekuatan Allah karena iman kita. Jadi ada alasannya kita dipelihara oleh Tuhan. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, maksudnya semuanya itu adalah untuk memurnikan imanmu sehingga kita kuat menjalani kekristenan kita hari-hari ini. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari pembacaan kita di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, bagaimana kita beriman teguh di tengah-tengah pergumulan. Rahasia yang pertama adalah melihat kebesaran Tuhan di setiap pergumulan. Ya, yang pertama, kuncinya bagaimana kita beriman teguh di tengah pergumulan adalah mari kita melihat kebesaran Tuhan. Mari kita melihat kedaulatan Tuhan. Mari kita melihat pembelaan Tuhan. Mari kita melihat kasih karunia Tuhan yang memampukan kita di tengah-tengah pergumulan. Jadi jangan melihat masalah, jangan melihat persoalan dari sudut pandangnya manusia. Tapi lihat di setiap momen kehidupan kita, di setiap lembar perjalanan kehidupan kita, di setiap apa yang kita alami, lihat kebesaran Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat kemuliaan Tuhan. Lihat kasih sayangnya Tuhan. Jangan hanya melihat masalah, jangan hanya melihat persoalan, tapi lihat bahwa Tuhan izinkan itu supaya kita naik kelas. Artinya kita arahkan mata iman rohani kita kepada Allah yang telah memanggil kita. Jadi lihat kebesaran Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat yang kedua dan ketiga, perhatikan, yaitu orang-orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi inisiatif semuanya itu adalah dari Tuhan. Nah, kebesaran Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan itu tidak dapat menghalangi pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu yang berabad-abad itu akan dibukakan. Tidak bisa dihalangi karena kita percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi lihat kebesaran Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi tahun ini dan sepanjang hidup kita ke depan. Lihat kebesaran Tuhan dalam rumah tangga kita. Lihat kebesaran Tuhan dalam pelayanan kita. Semua anugerah Tuhan, semua kebesaran Tuhan. Lihat Tuhan di tengah-tengah apa yang kita sedang lakukan. Lihat Tuhan di tengah-tengah bangsa kita yang bulan depan kurang hitungan hari, 14 Februari, kita nyoblos dan itu sangat menentukan siapa pemimpin presiden bangsa dan wakil presiden bangsa Indonesia. Tapi lihat di balik semuanya ada Tuhan yang mengawasi. Mata Tuhan tertuju buat Indonesia. Jadi tidak usah takut. Jangan takut, tapi lihat kebesaran Tuhan bahwa kalau saat ini ada umat Tuhan yang berdoa, maka intervensi ilahi kerajaan Allah ada atas Indonesia. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi kebenaran dan damai sejahtera. Jadi ketika kita melihat kebesaran Tuhan, maka bangsa kita harus berkatakan damai, 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 tenang, tenang. Perkatakan perkataan firman Allah. Ya, ada pengharapan bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita. Jadi memang iman tidak menyangkali kenyataan bahwa kita tidak luput dari pergumulan hidup. Kata Tuhan tadi, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Ya pencobaan-pencobaan ini, tantangan-tantangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bergumul, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi maksud semuanya itu adalah untuk memurnikan, membuktikan. Jadi iman kita itu harus ada buktinya. Membuktikan kemurnian imanmu. Nah, ya,
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa yang membuat kita nanti dipuji oleh Tuhan? Ketika Tuhan datang dan menjumpai iman kita. Karena firman Tuhan berkata, ketika anak Allah datang, adakah dia menjumpai iman pada seorang manusia? Ini yang penting kita ingat Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan yang kita alami, lihat kebesaran Tuhan di setiap pergumulan. Petrus mengingatkan jemaat yang ada di Asia Kecil tadi, yaitu di Pontus, mereka orang-orang pendatang, yang mereka sebenarnya tidak berhak secara rohani, bukan dilahirkan dari keturunan Yahudi, orang Israel, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pantas menerima keselamatan. Tapi sekali lagi oleh anugerah Tuhan, jemaat yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia boleh beroleh keselamatan karena beriman kepada Kristus Yesus. Jadi ini sangat penting. Iman kita tidak boleh lemah hari-hari ini. Sebesar apa sih Bapak Ibu punya pergumulan? Berat apa sih apa yang kita sedang hadapi? Iman kita tidak boleh lemah. Kita harus berkobar terus. Saya selalu memotivasi setiap orang-orang yang berjumpa dengan saya. Ya, saya punya pergumulan. Tentu kita punya pergumulan semua. Kita semua yang hadir dalam Zoom doa pagi hari ini punya persoalan yang berbeda-beda. Tetapi yang menentukan adalah sampai sejauh mana kita memiliki kepercayaan. Dan kepercayaan kita itu perlu diuji. Apakah kita hari-hari ini tetap murni atau tidak. Ya. Yang kedua, dari pembacaan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kebenaran yang kedua yang saya dapatkan adalah setiap pencobaan, setiap pergumulan merupakan ujian untuk memperkuat dan memurnikan iman kita. Haleluya. Alkitab berkata maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan imanmu. Jadi iman kita ini harus dimurnikan. Kita nih sekedar aku percaya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan, apakah kita tetap berkata, Tuhan terima kasih, Bapa Engkau baik. Makanya setiap hari kita harus bangun dan mewarnai kita ini dengan satu sukacita. Bangun pagi, hati yang gembira, segala pujian dan syukur. Jadi setiap pagi, day by day, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat, jangan bangun dengan muka yang cemberut. Jangan bangun dengan berpikir persoalan. Persoalan tidak bisa dipikirkan terus fokus ke situ. Tapi berpikir dan percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut terlibat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang kedua adalah Petrus mengingatkan kita bahwa iman teruji ketika kita diizinkan Tuhan. Tuhan tidak mencoba ya, tapi ketika Tuhan izinkan penderitaan dan pergumulan kita harus lewati dengan satu tujuan untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Ade Rai seorang binaraga, ya dia adalah figur, dia adalah seorang yang badannya begitu dirawat, otot-ototnya dilatih supaya kuat. Misalnya mungkin sekarang udah berapa 50 lebih, tapi ototnya tidak kendor karena terus dilatih dengan rutin. Nah, iman kita juga harus dilatih, diuji seperti itu. Sehingga iman kita tidak kendor, tidak mundur, tapi terus kuat menghadapi, ya. Dan saya percaya kepada kita semua, kepada Kristus Yesus yang sampaikan bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita. Bahkan Alkitab berkata, Petrus menulis surat ini dalam rangka menghibur dan menguatkan jemaat yang tadi di Pontus, di Galatia, di Bitinia, supaya mereka tetap kuat dalam iman. Petrus juga mengingatkan kita agar keselamatan tetap ada di dalam Kristus, tidak tergeser. Iman kepada Kristus itu sentral, ya. Itu sudah selesai. Tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh diganti dengan apapun. Karena keselamatan, Alkitab berkata
Kisah Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat kecuali dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi ini sudah finish. Kalau ada orang yang menyampaikan firman keselamatan bisa dibeli, keselamatan bisa ditukar, itu bukan firman Tuhan. Ya, dan keselamatan tidak bisa digantikan oleh apapun. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus yang dikerjakan oleh Allah lewat kuasa Roh Kudus. Dan kita diminta untuk tetap teguh dan berdiri kokoh di atas dasar iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran akan muncul. Ya, ada kemarin kirim, ada pendeta yang bahasa roh bisa diartikan dia lagi bahasa roh sedikit, lalu bahasa roh katanya, ya ini sempat dulu jadi ada di Jawa Barat, sekarang sudah pindah ke tempat lain. Aneh-aneh manusia ini ya, mau cari follower yang begitu banyak. Nah, kita perlu memuji. Saya tidak berkata tidak boleh nonton, tidak boleh melihat kesaksian, hamba-hamba Tuhan, pujian, khotbah di YouTube, silakan. Apa saja Bapak Ibu boleh lihat hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Ya, tadi pagi gembala kita Ruben Adi menyampaikan tentang iman yang menyembuhkan. Aku sembuh di doa pagi jam 5 renungan pagi. Jadi iman kita ini harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau kepada siapapun, tetapi iman harus diuji. Firman yang kita dengar itu harus diuji dengan kebenaran firman Allah, dengan Alkitab. Apa saja yang dengarlah pendeta-pendeta, para motivator yang membangkitkan, tapi uji segala sesuatu dengan firman Allah. Yang terakhir, yang ketiga, belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang pertama, melihat kebesaran Tuhan di setiap pergumulan. Yang kedua adalah setiap pencobaan merupakan ujian untuk memperkuat dan memurnikan iman kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyikapi setiap pencobaan secara positif. Ya, mari biasakan perkataan firman Allah, baik kepada gereja lokal kita, ini saya sering ulang-ulang, kepada pemimpin rohani kita, kepada siapa saja. Hal yang negatif itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Katakan perkataan yang baik, yang membangun, yang positif, yang menguatkan orang. Lah, kita yang hadir semua ini bukan jemaat biasa, kita adalah pemimpin yang hadir di doa pagi ini. Tetapi mari kita ubah mindset pola pikir kita. Kata-kata yang membangun. Orang yang mungkin lemah, kita ada di tengah-tengah, katakan, kamu pasti sembuh, kamu pasti dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ini perkataan firman Tuhan. Alkitab berkata, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan yang ada di depanmu akan mengganti kamu berperang. Kamu tinggal diam saja. Lah, ini kurang apa kita sebagai orang percaya? Tapi terkadang kita menoleh ke belakang, kita ragu, lalu kita mulai tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Kenapa? Petrus tenggelam. Tuhan berkata, datang kepadaku. Petrus kan bertanya, jika engkau itu Tuhan suruh aku. Petrus ragu-ragu, apakah itu Tuhan atau hantu? Tapi Yesus berkata, kalau engkau percaya, datanglah kepadaku. Petrus keluar dari perahu, berjalan di atas air. Tapi ketika melihat ombak, ada angin yang tiup, ragu-ragu dan tenggelam. Tapi Petrus dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan Yesus dari air. Jadi mari, tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024, ada orang berkata memang tidak akan lebih mudah, tetapi ada janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Alkitab berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jadi Tuhan memegang kendali hidup kita dengan memegang kita dengan tangan kanannya, ya, yang memegang kita dengan kekuatannya. Allah berjanji menyertai kita. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu ya sampai kesudahan akhir zaman. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji meluputkan kita. Mazmur 91, baca ayat-ayat ini ya. Orang yang duduk dalam lindungan, dalam naungan yang Allah Maha Tinggi akan berkata, Tuhan perlindunganku, kepada siapa aku takut ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut, untuk khawatir. Tapi mari sikapi setiap pencobaan
pergumulan hidup dengan berpikir, dengan bertindak secara positif, jangan negatif. Kurangi mengeluh, perbanyak mengucap syukur. Ya, itu yang membuat hati kita bisa bersukacita. Ya, di balik pencobaan, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi kita semuanya yang dikasihi. Amin. Ini doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.